Penggunaan racikan pupuk ini sangat irit, karena bisa juragan larutkan kembali dengan air. Tapi tidak akan mengurangi manfaat dan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan yang dicampurkan. Bahan pertama, untuk menghemat penggunaan pupuk NPK, adalah pupuk NPK, bisa dengan merek apa saja. Dengan harga sekitar 20 ribuan saja, juragan bisa dapatkan pupuk NPK 16 dari Pak Tani. Selain unsur NPK yang seimbang, juga dilengkapi dengan unsur mikro lain. Seperti magnesium 1%, kalsium 5,15%, sulfur 0,09%, boron 90 ppm, zinc 60 ppm, tembaga 60 ppm, dan mangan 55 ppm. Penggunaan pupuk majemuk, yang mengandung unsur seimbang ini, bisa digunakan kapan saja sebenarnya. Tidak hanya di fase vegetatif, namun juga bisa pada fase generatif. Pupuk yang mengandung nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Kandungan nitrogen pupuk ini dalam bentuk nitrat dan amonium. Sehingga kebutuhan nitrogen akan selalu terpenuhi baik di fase vegetatif maupun generatif. Maka meskipun musim kemarau panjang, tanaman cabai juragan akan selalu subur dan rimbun dengan daun hijau segar. Penggunaan air kelapa biasanya sebagai bahan pengencer dalam pembuatan pupuk organik cair. Air kelapa mengandung tinggi kalium, fosfor, magnesium dan kalsium. Semua unsur ini dibutuhkan tanaman, terutama saat masa generatif. Kandungan kalium yang tinggi ini tentu bisa meningkatkan pembentukan bunga dan buah. Terutama dalam pembesaran dan pemasakan buah cabai juragan. Dan kalsium di dalamnya tergolong tinggi juga, unsur ini dikenal mempunyai manfaat untuk memperkuat dinding sel tanaman. Sehingga akan mencegah terjadinya kerontokan, terutama di bagian buah. Maka buah akan semakin lebat, dan tanpa rontok buah maupun bunga. Air kelapa sering dipakai dalam pembuatan POC, karena mengandung dua hormon sekaligus. Yaitu hormon auksin dan sitokinin, yang dapat memacu pembelahan sel menjadi tunas dan akar. Sehingga akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih lebat. Air cucian beras atau air leri, di dalamnya mengandung vitamin, seperti aneurin dan laktoflavin. Yang keduanya tersebut, termasuk dalam golongan vitamin B1. Dan juragan bisa menjumpai vitamin ini, seperti di pupuk gandasil D maupun gandasil B, sehingga juragan tidak perlu lagi, atau mengurangi penggunaan pupuk gandasil tersebut. Di dalam air cucian beras, mampu menghasilkan bakteri menguntungkan, yaitu Pseudomonas fluorescens dan Pectolytic pectin. Jenis bakteri yang mampu mensintesis metabolit untuk menghambat perkembangan patogen. Serta mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon atau ZPT. Serta mengandung unsur lain, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi dan vitamin B1. Tinggi kandungan fosfor, selain akan merangsang pembentukan akar dan batang, juga bisa memacu pembungaan cabai juragan. Agar semakin lebat, dan terhindari terjadinya rontok bunga. Kalium yang terdapat dalam micin, bisa menjaga kesehatan tanaman dari penyakit. Selain itu juga, dapat membantu perkembangan akar tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih subur dan kuat.
Unsur kalium ini yang juga berguna dalam pembentukan bunga maupun buah, dan menjadikan proses pemasakan dan pembesaran buah semakin cepat. Tentunya, dengan bunga dan buah yang lebat. Juragan bisa gunakan micin merek apa saja, misalnya seperti Sasa kemasan 120 gram, sekitar harga 5.000 saja. Karena untuk memasu pertumbuhan di fase generatif, gunakan pupuk tambahan tinggi kalium. Seperti Topstar, yang mengandung nitrogen 10%, fosfat 20%, dan kalium 40%. Serta di dalamnya, juga terkandung unsur mikro, seperti magnesium, boron, kobalt, zinc, mangan, dan tembaga. Kemasan 500 gram pupuk Topstar, sekitar harga 25.000 saja. Juragan juga bisa gunakan pupuk merek lain, seperti Gandasil B, maupun Nutricom B, dan jika tanaman masih di fase vegetatif, bisa gunakan golongan D untuk pertumbuhan. Semua bahan tadi, juragan campur dalam satu wadah, ember atau baskom besar. Campurkan air kelapa dan air cucian beras, dengan perbandingan 1:1. Yaitu 2 liter untuk air kelapa, dan 2 liter juga untuk air cucian beras. Kemudian larutkan pupuk NPK, sebanyak 3 sendok makan saja. Dan tambahkan micin, 1 sendok teh, serta untuk pupuk Topstar, cukup 1 sendok makan saja. Untuk dicampur sampai merata. Penggunaan racikan pupuk ini sangat irit, karena bisa juragan larutkan kembali dengan air. Tapi tidak akan mengurangi manfaat dan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan yang dicampurkan. Larutkan 1 gelas mineral, atau sekitar 250 ml, ke dalam 1 ember air sekitar 8 liter. Untuk dikocorkan ke tanaman cabai juragan, sebanyak 250 ml per tanaman. Apabila dengan penyemprotan, bisa juragan larutkan juga 1 gelas air mineral, dalam 15 liter air. Untuk disemprotkan, pada tanaman cabai juragan. Pemberian pupuk ini, juragan bisa ulangi setiap 1 minggu sekali. Jadi dengan pupuk racikan NPK ini, selain irit, juga bisa melebatkan bunga, maupun buah cabai juragan. Racikan ini, bisa juragan sebut juga sebagai perbanyakan pupuk NPK, karena bahan yang dicampurkan, mengandung sumber nitrogen, fosfat dan kalium yang tinggi. Sampai sini saja pembahasan kita juragan. Semoga bermanfaat untuk menghemat keuangan juragan dalam pemeliharaan dan pemupukan tanamannya. Dukung terus channel Toko Deres dengan like, subscribe, dan share video ini. Kita sambung lagi di video pembahasan menarik selanjutnya.